Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, wabil khusus kepada Ustadz Muslih, Ustadz Amin, dan juga segenap aparat pemerintahan desa, khususnya Pak RT, Pak RW, wabil khusus kepada Bapak RW Taif dan segenap jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih dikumpulkan oleh Allah di acara yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan para ulama kita mengatakan, apabila kita pengen di akhirat berkumpul bahkan dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW, maka jangan jauh-jauh dari majelis taklimnya Nabi Muhammad di dunia. Dan alhamdulillah di Cisampi ini setiap malam Ahad kedua selalu mengadakan acara Maulidur Rasul, dan juga sekaligus ada belajar ilmu agama. Maka ini tolong diistiqomahkan, dan dari semenjak sekarang para orang tua, para kesepuhannya, para ustadz, kiai, ulamanya mendoktrin kepada anaknya, memberikan ultimatum kepada segala para pemuda dan pemudi, khususnya Karang Taruna yang Al-Faqih dengar ada, untuk bagaimana untuk selalu membesarkan dan mengistiqomahkan untuk meramaikan acara ini, agar kalau kita meninggal dunia, Cisampi tetap dikenal sebagai blok ataupun tempat yang selalu warganya sambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Pak RW Taif sendiri, tidak mungkin. Dan beliau ada masa jabatannya dan ada masa umurnya. Begitu juga dengan Ustadz Muslih, Ustadz Amin, kesepuhan yang lainnya. Ini harus bareng-bareng. Sehingga orang Cisampi harus merasa memiliki acara ini. Jadi kalau seandainya ada sumbangsi atau pemberitahuan, itu harus merasa ini acara saya, ini untuk saya, bukan untuk siapapun.
Sehingga kalau ini sudah ada di hati kita, kita mengadakan acara apapun enak. Kenapa? Rasa memilikinya besar. Beda kalau kita mengadakan acara tidak merasa memiliki. Contoh kecil saja. Kadang-kadang ada acara besar, mewah, megah, luar biasa. Tapi selesai acara, mana itu yang katanya acara besar, megah? Kotoran di sana sini tidak ada yang ngambil. Dan mereka waktu diingatkan, bukan saya panitianya, bukan saya yang memiliki tugas, bukan saya bagian ini. Ini karena kurang memiliki. Sehingga di Cisambi ini, ayo bareng-bareng kita besarkan, kita jaga, kita istiqomahkan. Bagaimana acara selalu meriah, istiqomah, walaupun kita semuanya sudah meninggal dunia. Maka Al-Fakir ingat pesan Habib Thohir Al-Kaf yang baru-baru ini meninggal dunia. Beliau itu sebelum meninggal dunia sering mengatakan seperti ini, manusia boleh meninggal dunia, tapi amalnya tidak boleh sampai meninggal. Orang semuanya ada ajalnya, ada saat waktunya di mana Allah akan memanggil hamba tersebut, akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Semuanya akan ada masanya, tapi amal kita tidak boleh sampai meninggal. Apa itu? Kita punya amal soleh kita lakukan. Apalagi investasi akhirat ini harus banyak. Jangan kita sibuk cari investasi dunia. Sudah punya pekerjaan ini, kemudian pengen buat ini, pengen buat ini. Kita punya uang banyak, taruh saham sama orang ini, taruh uang sama orang ini. Itu sifatnya di dunia. Kita meninggal dunia selesai. Dan kata Nabi, harta yang akan jadi milik kita bukan harta yang kita gunakan untuk pribadi, tapi harta yang kita sodakohkan, harta yang kita gunakan membantu agama Allah, membantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya para ustadz kayak ulama. Itulah kata Nabi yang akan jadi harta kita. Sedangkan harta yang kita simpan, yang saat ini kita gunakan hanya untuk pribadi diri kita sendiri, kata Nabi itu tidak akan jadi milik kita. Dan jangan sampai kita dikagetkan dengan kematian, ternyata kita menjadi orang yang rugi di hari kiamat. Kata Nabi, orang yang rugi bukanlah orang yang datang yang saat ini menjadi orang yang tidak punya harta. Tapi kata Nabi, orang yang rugi adalah orang yang datang pada hari kiamat, tapi dia punya amal soleh sedikit, tidak punya investasi akhirat, dan dia memiliki dosa yang begitu banyak. Itu orang yang rugi. Maka Nabi sudah beritahu kepada kita. Maka mulai saat ini mumpung kita masih hidup, pikirkan. Kata Nabi, orang cerdas selalu ingat akhirat. Kita di dunia semuanya bakal meninggal dunia. Tatkala kita akan meninggal dunia, apa yang akan kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mau amal sholat, mau amal apa, semuanya harus kita persiapkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, kata Nabi, datang di hari kiamat tidak bawa amal soleh, malah membawa dosa yang banyak. Saat ini kita mencari kenikmatan dunia. Nikmat dunia yang mana? Yang sifatnya disifati oleh Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu mana? Kita semuanya akan meninggal dunia. Maka sekali lagi, jangan korbankan akhirat kita, jangan korbankan surga kita hanya gara-gara kenikmatan dunia. Kita tidak peduli dengan agama Allah dan perjuangannya Nabi Muhammad SAW yang sekarang diteruskan oleh ustadz, kiai, dan ulama. Maka mari kita doakan mudah-mudahan desa atau blok Cisambi dan segenap warganya menjadi orang-orang yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad dan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu ibadahnya luar biasa. Sholat tidak pernah absen. Bahkan sebelum masuk waktu sholat belum adzan, ini hamba sudah standby siap-siap di masjid, di mushola. Amalnya luar biasa. Setiap hari puasa sunnah, puasa Dawud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamal Bid, puasa yang disunnahkan setiap 1 bulan sekali. Di pertengahannya 13, 14, 15. Dan patokannya bukan Masehi tapi Hijriyah. Kemudian setiap tahunnya ada event maulid tahunan, baik itu Asyura, Arafah, atau 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Itu puasanya luar biasa. Sodakohnya, nggak usah ditanya sudah. Kemudian amal kebaikannya, luar biasa. Tapi hati-hati, Nabi sudah ingatkan kepada kita. Walaupun kita punya amal sebanyak apapun, kalau kita tidak baik dengan orang lain, maka kata Nabi, aku jamin orang itu akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan kita berbuat dolim sama orang lain. Sekarang ini mudah sekali orang berbuat dolim. Apalagi zaman HP. Hati-hati nih. Banyak orang berbuat kejelekan dengan manusia tidak secara langsung sekarang. Lewat media sosial, menyebar fitnah. Kemudian mengadu domba. Kemudian berdusta, memfitnah orang. Kemudian juga menjatuhkan martabat orang lain. Hanya sekadar mencari dunia. Hati-hati. Nabi kita Muhammad SAW
sudah berkali-kali mengingatkan. Bahkan saking kita harus menjaga hubungan kita dengan manusia dengan baik, Nabi pernah menceritakan ada seorang perempuan setiap hari puasa sunnah, setiap hari. Di malam harinya ribuan dia melaksanakan sholat sunnah, luar biasa. Tapi dia punya kucing, bukan manusia nih saya cerita, kucing. Dia sekap dengan sadar, dengan dia itu sengaja, si kucing tidak diberi makan. Sampai si kucing itu mati. Kemudian Nabi kata ini perempuan akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ke depan. Ini binatang, Pak Bu. Kita berbuat dolim kepada binatang dengan ibadah luar biasa itu, yang namanya manusia itu perempuan, dijamin sama Nabi masuk neraka. Apalagi orang seperti kita, amalnya masih belum pasti dan belum tentu juga diterima oleh Allah ataupun tidak. Kita sama tetangga kita berbuat dolim. Nabi ingatkan, hati-hati, tidak bakal masuk surga orang yang berbuat dolim dengan tetangganya. Jaga hubungan kita dengan sesama kita. Aslafuna soleh, orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, coba lihat bagaimana mereka menjaga hubungan dengan tetangganya. Dikisahkan ada seorang soleh di zaman dulu. Dia ini punya di rumahnya ini, bukan orang kaya seperti kita. Rumahnya ini banyak bolong-bolong. Sehingga ada orang datang pengen silaturahmi ke rumahnya. Kagetnya ini tamu, di rumah orang soleh ini banyak tikus, banyak sekali. Akhirnya kretek di hatinya, ini orang soleh gak ngurus rumah tah. Banyak tikus gak diusir. Setelah ngobrol ditanya, wahai orang soleh, di rumah kamu nih banyak tikus. Kenapa tikus-tikus ini tidak engkau usir? Lalu orang soleh tersebut menjawab, wahai hamba Allah, memang di rumah saya banyak tikus. Dan saya biarkan tikus itu. Tikus itu saya biarkan, tidak saya usir. Saya takut kalau tikus itu saya usir, kemudian tikus itu akan pergi dan perginya ke rumah tetangga saya. Jadi biarkanlah tikus itu di rumah saya, asal tidak ganggu tetangga saya. Coba. Akhlaknya luar biasa, menjaga hubungannya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadisnya, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Nabi mensabdakan, malaikat Jibril setiap datang kepada saya selalu wanti-wanti, ya Rasulullah, jaga hubungan dengan tetangga. Terus seperti itu setiap datang kepada saya. Sampai aku Rasulullah menyangka, jangan-jangan kalau aku meninggal dunia tetangga dapat warisan saya. Saking betul-betul dijaganya. Malaikat Jibril ngingetin Rasulullah. Artinya jangan main-main dengan ini. Bahkan dikatakan ad-dulmatu dulmatun yaumal qiyamah. Kedoliman yang saat ini kita lakukan itu akan menjadi sengsara bagi kita di hari kiamat. Khususnya kedoliman kita kepada sesama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan di hari kiamat akan ada manusia membawa pahala kal jibal, seperti gunung. Luar biasa dia punya amal. Setelah dia membawa amal seperti gunung, tiba-tiba kata Nabi, datang satu orang kepada Allah, ya Allah, dulu dia pernah ngejek saya. Lalu Allah jawab, hei malaikat, ambil pahala orang ini, berikan kepada orang ini, karena dia pernah mengejek orang tersebut. Datang orang kedua, ya Allah, dulu dia pernah memukul saya, ya Allah. Allah katakan lagi, ambil dia punya amal, berikan kepada orang ini. Sampai kata Nabi, beberapa orang terus menuntut orang tersebut, sampai akhirnya dia punya amal sudah habis. Dari amal kaljibal, seperti gunung. Luar biasa. Tapi gara-gara dia berbuat dolim dengan orang lain, dengan seksama dengan hamba Allah, semua amalnya habis, diambil karena kedoliman dia dengan seksama. Datang lagi seorang hamba, ya Allah, dulu dia pernah berbuat jelek kepada saya, ya Allah. Malaikat bingung. Ya Rabbi, ya Allah, gimana ini? Dia punya amal sudah habis. Kalau tadi amalnya banyak, sekarang amalnya sudah habis. Allah katakan, hei malaikat, ambil dosanya orang ini yang dia dolimi, berikan kepada dia. Sampai akhir daripada cerita hadis tersebut, orang tersebut ternyata dosanya lebih banyak daripada ibadahnya, dilempar oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak Bu, neraka ini bukan cuma sekedar cerita. Sampai para ulama kita mengatakan, api di seluruh jagat raya ini, tata surya ini, itu cuma percikan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang akan jadi batu baranya adalah manusia-manusia yang semasa hidupnya dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ada seorang mengatakan, "Anda apa-apalah Beb, paling di neraka juga cuma sehari 2 hari." Iya salam. Kata para ulama, kalau engkau pengen tahu neraka itu panasnya seperti apa, engkau tidak usah coba-coba dengan engkau membayangkan pengen masuk neraka. Engkau nyalakan api dunia, sentuhkan jarimu. Kalau engkau merasa panas, jangan coba-coba dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai digambar oleh Nabi di padang mahsyar, itu manusia melihat matahari sejengkal di atas kepalanya. Sejengkal. Kata para ulama, ini bukan gambar, ini hakikat di hari kiamat. Di padang mahsyar, setelah kita di alam kubur, di alam keempat, dibangkitkan di alam akhirat, pertama kali namanya alam mahsyar. Itu tempat perkumpulan manusia semuanya. Dari umatnya Nabi Adam sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan satu tempat namanya mahsyar, tempat perkumpulan manusia. Itu di mahsyar, orang-orang berteriak, "Ya Allah, kok segininya siksamu dengan mahsyar ini? Ya Allah, cepatkan siksa mahsyar ini, kami gak kuat, masukkan kami ke neraka, lebih baik daripada kami harus menunggu di mahsyar." Kata para ulama, itu mahsyar belum ada apa-apanya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang sudah tidak kuat. Nabi menceritakan ada orang di hari kiamat di mahsyar, itu keringatnya sampai semata kakinya. Ada yang sampai selututnya, ada sampai seperutnya. Ada orang yang keringatnya itu menenggelamkan diri orang tersebut. Kenapa? Saking panasnya yang namanya alam mahsyar. Dan itu kata para ulama belum ada apa-apanya sama yang namanya neraka. Maka jaga hubungan kita dengan manusia. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya ingatkan, hati-hati, ini zaman media sosial, zaman fitnah. Zaman dimana umat Islam suka dibentur-benturkan. Maka saya ingatkan yang punya HP, kalau yang para sepuh yang tua-tua kayaknya HP-nya cuma telepon sama SMS aja nih. Itu pun kalau ada pulsanya itu. Tapi yang muda-muda awas, ya suka buka Facebook, Instagram, Twitter, jangan mau diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau ada orang membicarakan ustadz, kiai, ulama, habaib kita, jangan ditelan mentah-mentah. Orang bijak menyikapi kabar, mau itu secara langsung atau di media sosial, pertama jangan langsung ditelan mentah-mentah, kedua tabayun, cari kepastiannya. Karena ini zaman fitnah, zaman luar biasa rusaknya. Sehingga jangan sampai kerusakan yang ada ini merusak keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolong di zaman media sosial ini jangan mudah kita untuk meng-share, meng-upload sesuatu yang kadang-kadang ada hubungannya dengan ustadz, kiai, ulama kita. Lebih baik kita nggak usah tahu. Dan orang yang paling tenang di dunia itu yang tidak mau tahu urusan orang lain, paling tenang. Coba bapak ibu kalau nggak percaya, satu hari nggak usah pengen tahu urusan orang lain, enak hidupnya, fokus sama Allah. Waktu adzan ke masjid, ke musola tahajud, sambil nunggu qobliyah. Saya qobliyah baca dzikir, baca sedikit Al-Quran, qomat, sholat. Sholat baca dzikir, doa, selesai ba'diyah, baca Quran sedikit, pulang ke rumah istirahat. Kemudian ntar sholat gini lagi, urusan sama suami, kalau yang ibu, suami, urusan kerja. Itu aja, tenang hidupnya. Atau yang anak muda, pengen tenang, jangan megang HP, pasti tenang hidupnya. Kalau sudah megang HP, sibuknya minta ampun sudah. Jangan megang HP, pasti enak hidupnya, tenang. Maka kunci kalau kita pengen hidup tenang itu jangan pengen tahu urusan orang lain. Kecuali kita memang punya tanggung jawab dengan perkara tersebut dan kita memang yang diminta menyelesaikannya. Iya, kita harus menyelesaikan. Tapi kadang-kadang kan kebanyakan kita ini bukan urusan kita, kita pengen tahu. Dan itu bukan sesuatu yang baik dalam agama kita. Namanya fudul. Pengen tahu urusan orang lain yang itu bukan urusan kita. Dan itu tidak sesuatu yang baik. Kecuali sekali lagi kita punya kewenangan harus menyelesaikan, yaitu kewajiban kita. Oke, tolong sekali lagi betul-betul dijaga. Kedzaliman dengan sesama manusia itu amat betul-betul berat. Sampai kita punya Nabi Muhammad SAW itu, kalau ada orang berbuat zalim kepada orang lain, maka orang itu diperintah oleh Nabi untuk minta maaf. Gak cukup, sampai ulama kita mengatakan kalau kita punya dosa sama Allah, gampang caranya, tobat, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Kemudian sebagian ulama mengatakan isi kehidupan kita dengan kebaikan, selesai, diterima tobat kita oleh Allah. Di akhirat tidak bakal ditambahkan oleh Allah kita punya, ditutup oleh Allah. Tapi kalau kaitannya sama manusia, tidak cukup kita bertobat kepada Allah, wajib minta maaf. Kalau tidak,
tunggu orang tersebut akan nunggu kita kelak di hari kiamat, meminta kepada Allah atas kedoliman yang kita lakukan. Ustaz Habib, bagaimana saya sudah minta maaf, tapi orangnya tidak memaafkannya. Pokoknya kewajiban kita minta maaf. Adapun dia tidak maaf, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita wajib minta maaf. Tapi tolong, kalau kita sudah minta maaf tidak dimaafkan, koreksi. Ada apa ini? Biasanya orang minta maaf dimaafkan, kok saya tidak? Koreksi. Mungkin terlalu sering kita berbuat salah. Imannya belum. Manusia ini seperti malaikat, masih punya hawa nafsu. Atau kita melakukan kesalahan yang sangat luar biasa, besar sekali. Kalau seperti ini, kata para ulama, engkau jangan berhenti cuma minta maaf, tapi cari orang ketiga yang bisa menengahimu untuk membantu dirimu agar dimaafkan kepada orang tersebut. Tapi umumnya kewajiban kita pokoknya minta maaf. Adapun dia tidak maafkan, itu urusan dia dengan Allah. Dan hati-hati, kedoliman kita dengan manusia sesama itu termasuk yang siksanya, adabnya itu didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia didahulukan oleh Allah, di akhirat apalagi. Makanya saya himbau, kalau kita berbuat salah sama orang, minta maaf. Minta maaf tuh simple, cuma satu syaratnya, jangan sombong, jangan so ego. Contoh, Pak RW berbuat salah sama Ustadz Amin. Ke RW-nya lepas dulu, datang ke Ustadz Amin, Ustadz Afwan, maaf Ustadz, saya kemarin kayaknya tuh berbuat salah. Enak, gampang. Ini contoh, cuma kan Pak RW kan Masya Allah orangnya. Ini contoh aja. Jangan sampai akhirnya kita punya ego, kita punya sombong, berat minta maaf. Jatuhkan kita punya harga diri, minta maaf agar di akhirat tidak dituntut oleh orang lain. Dan sebagai penutup, ini dikisahkan, hati-hati. Tadi Al-Faqir ingatkan bahwasanya kedoliman kita dengan sesama itu termasuk siksa balasannya di dunia sebelum di akhirat. Ini dikisahkan di zaman dulu, ada seorang nelayan. Dia ini waktu selesai dari berlayarnya itu, dia pulang, dia bawa dapat ikan yang besar, segar. Setelah dia itu berlabuh, dia mau pulang, ketemu sama seorang pejabat dalam cerita tersebut. Si pejabat ini bilang sama si nelayan, "Hei nelayan, berikan ikan itu kepada saya." Lalu nelayan itu berkata, "Oh tidak, ini saya sudah janji untuk istri dan anak-anak saya." Si pejabat tetap ngotot, "Oh enggak, berikan kepada saya." Si nelayan sudah janji sama istri anaknya, enggak dikasih. Apa yang terjadi? Diambil dengan paksa, dipukul itu nelayan. Diambil. Kemudian ini pejabat pulang, makan apa ini semuanya. Nelayan pun pulang dengan kesedihannya. Tidak lama dari kejadian tersebut, ternyata si pejabat ini kena penyakit kusta. Kusta itu penyakit kalau kena di jari jari manis ini harus dipotong. Kalau tidak dia akan menjalar kepada yang lainnya. Dan sifatnya ini bukan seperti gatal-gatal, ini langsung hancur. Kena penyakit kusta. Kemudian si pejabat ini orang kaya, punya uang, dia berobat ke semua dokter. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Sampai dia sudah putus asa, ini gimana nih saya punya penyakit, sudah digerogoti. Sampai dalam cerita ini pejabat ini sudah kayak tengkorak hidup sudah. Karena kusta menggerogoti dagingnya. Lalu dia datang sama orang soleh, datang kepada orang soleh. Wahai orang soleh, saya ini punya salah apa sih? Saya ini kok sampai seperti ini ya, saya sudah berobat semua dokter tidak bisa menyembuhkan saya. Lalu orang soleh tersebut mengatakan, mungkin kamu pernah berbuat salah kepada orang lain. Kata si pejabat, "Oh enggak pernah saya berbuat salah, saya orang baik." Coba pikirkan lagi, dipikir, diingat. Baru dia, iya, beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya pernah berbuat dolim dengan seorang nelayan. Saya ambil ikannya, saya pukul. Kata orang soleh ini, datang kepada dia, minta maaf. Itulah kesembuhan dari Allah. Dicari, kan udah berapa tahun gak ketemu, cari. Allah tadi yang ketemu ini pejabat dengan nelayan yang dulu dia pernah berbuat dolim kepadanya. Datang cerita, "Wahai nelayan, ingat saya?" "Siapa kamu?" "Karena sudah bertahun-tahun." "Saya adalah orang yang dulu pernah mengambil ikanmu dengan paksa dan aku pukul wajahmu." Ingat "Oh iya, kamu orang yang beberapa tahun yang lalu pernah melakukan hal tersebut. Kemudian ada apa dengan tubuhmu kok seperti ini?"
Ini adab siksa yang Allah berikan kepada saya setelah berbuat dolim denganmu. Dan sekarang saya minta maaf kepadamu. Kata nelayan ini, aku akan memaafkan kesalahanmu dan aku sudah memaafkan kesalahanmu. Setelah itu dia pulang, subhanallah, sedikit demi sedikit orang itu menjadi sembuh sampai akhirnya kembali seperti sedia kala. Artinya Pak, jangan coba-coba berbuat dolim. Jangan sampai gara-gara kekuasaan Anda, kita punya kekuasaan, baik itu sebagai RT, RW, kemudian lurah, camat, sampai ke atas berbuat dolim dengan orang lain. Dengan kekuasaan kita, hati-hati. Nabi katakan, doanya orang yang terdolimi mustajab, terkabul oleh Allah. Satu orang ini didolimi menjadi sebab ini pejabat kena penyakit kusta. Bagaimana kalau kita berbuat dolim dengan kekuasaan kita, berbuat dolim sama kita punya warga? Hati-hati. Dan ini tidak usah lihat kanan kiri, kembalikan lagi kepada diri kita. Jangan sampai saya hidup berbuat dolim sama orang lain. Karena itu siksanya di dunia, apalagi tadi di akhirat. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya ayo pada saat ini, di samping kita fokus melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah dengan perintahnya, dan kita meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka tolong jaga hubungan kita kepada manusia. Jangan berbuat dolim. Apalagi tetangga, hati-hati. Ini tetangga orang yang paling dekat dengan kita, tetangga orang yang paling perhatian sama kita. Walaupun sebagian kita mungkin, naudzubillah min dzalik, ada yang memandang sebelah mata dengan tetangga. Tapi kalau sama orang lain luar biasa. Saya datang, contoh lewat sini, Habib Novel silakan Beb ini. Tapi kalau tetangganya minta garam aja suruh beli sana ke pasar. Garam. Sekarang saya tanya, naudzubillah min dzalik, kalau kita punya rumah kebakaran, yang nolong pertama kali siapa? Tetangga atau apa? Orang yang jauh di sana? Tentu tetangga. Ibu-ibu kalau lagi buat sayur asam tiba-tiba garamnya habis, minta tolong ke siapa? Ke tetangga, ke Pak RW Toif. Tidak bakal, kecuali RW Toif sebagai tetangganya ibu. Jadi orang yang terdekat. Maka tolong hargai daripada mereka, karena mereka lah orang yang bakal membantu kita. Jangan berbuat dolim kepadanya. Kemudian tadi juga Pak RW Toif menjelaskan, insya Allah majelis ta'lim kita Al-Wasilah yang kita adakan setiap malam Kamis, ntar akan mengadakan acara milad, atau bahasa Indonesianya ini ulang tahun. Yang pertama, insya Allah yang akan mengisi guru Al-Fakir yang memberikan nama Al-Wasilah, yaitu Dr. Al-Habib Ustadz Segaf bin Abu Yabib Hasan Baharun dari Jawa Timur, Bangil sana, insya Allah. Ini lagi diobrolkan masalah waktu. Cuma yang jelas insya Allah di bulan Sya'ban. Jadi perkiraan bulan Maret. Makanya tadi Pak RW Toif kayak masalah stiker, itu kita sudah musyawarah. Jadi itu Bapak Ibu kalau membelinya, itu seperti membantu terselenggaranya milad tersebut. Dan kalau seandainya Bapak Ibu ingin membantu lebih, dan insya Allah akan dikondisikan sama Pak RW Toif, Ustaz Amin ataupun Ustaz Musli, dan insya Allah ntar ada perkumpulannya, dan insya Allah ntar Al-Fakir juga akan hadir. Sekali lagi kalau tidak ada udzur, insya Allah Al-Fakir akan hadir. Sekali lagi, Al-Wasilah ini milik daripada Window Haji. Makanya Al-Fakir juga di samping buat majelis Al-Wasilah, Al-Fakir juga ingin membuat program ngopi yang saat ini sudah berjalan, ngobrol perkara iman. Kenapa? Karena kita pingin wasilah itu milik kita bersama, bukan milik Novel Alatos atau milik siapapun, tapi milik kita bersama. Maka bareng-bareng kita bina, kemudian kita support, kita dukung dengan apapun yang kita miliki, kita bantu. Mau entar Pak RW mengumpulkan ada masalah kayak makanan atau uang semuanya, itu silakan. Yang penting Al-Fakir cuma minta satu, tolong majelis Al-Wasilah dijadikan milik kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesalahan kita kepada manusia kita bisa minta maaf kepadanya, dan mudah Allah berikan taufik hidayah kepada orang yang kita berbuat dolim kepadanya untuk memaafkan kita, dan mudah-mudahan negara kita Indonesia ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, bencana, penyakit, malapetaka, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.